pemeliharaan kesuburan tanah dan konservasi lahan, tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak B akan menyampaikan materi tentang pemeliharaan kesuburan tanah dan konservasi lahan, tanaman perkebunan penghasil minyak. Oke, ikuti video ini sampai selesai biar nanti kalian atau Anda semua dapat pemahaman tentang tanaman penghasil minyak, terutama masalah kesuburan dan konservasi lahannya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, ini nanti akan berseri, jadi akan Pak B sampaikan materi ini melalui channel YouTube ini, yaitu channel Ahmad Jubaidi. Biar apa? Biar tersimpan dan suatu saat bisa digunakan untuk diulang-ulang dilihat. Oke, yang pertama adalah dalam pemeliharaan kesuburan tanah atau konservasi itu ada yang pertama cara memperbaiki kesuburan tanah dengan konservasi. Jadi memperbaiki kesuburan tanah tapi dengan cara konservasi. Yang pertama adalah penanaman tanaman penutup tanah atau LCC. Biasanya kalau di perkebunan kelapa sawit atau di perkebunan yang lain misalnya kayak karet dan sebagainya, itu adalah penanaman tanaman penutup tanah ini atau LCC, Legume Cover Crop. Ini karena tanaman ini bisa mengikat akarnya, bisa mengikat bakteri rhizobium dan bisa mengikat nitrogen bebas dari udara. Ini bisa sebagai penyubur alami. Jadi penyubur alami dan juga mengurangi resiko erosi. Jadi itu yang paling penting. Jadi mengurangi resiko erosi. Jadi ini selain menyuburkan juga mengurangi resiko erosi dan juga menekan tumbuhnya gulma di sekitar tanaman budidaya. Dari sini ya tergantung biaya budidaya tanaman kelapa sawit dan juga yang lain. Tapi yang di sini adalah khususkan pada tanaman kelapa sawit atau tanaman penghasil minyak, terutama kelapa sawit. Yang kedua adalah strip rumput alami. Nah, jadi kalau dalam lahan itu sebagian ditanami, sebagian dibiarkan, sebagian ditanami, sebagian dibiarkan. Biar apa? Nanti kalau misalnya ada hujan deras itu airnya akan tertahan atau sedikit meresap di lahan yang tidak ditanami atau rumputnya dibiarkan. Jadi strip rumput alami. Jadi rumputnya alami, tapi juga rumputnya itu juga diatur biar apa? Dia tidak sampai mengganggu tanaman yang dibudidayakan. Jadi misalnya yang strip ini tanami, strip sini tidak, strip ini tanami, strip ini tidak, atau itu yang ini tetap semuanya dipelihara sehingga rumputnya tidak justru malah mengurangi atau bersaing dengan tanaman budidayanya itu. Yang ketiga adalah metode prorak atau dikasih lubang untuk peresapan air dan juga untuk berguna untuk apa? Berguna untuk tempat seresah-seresah, sisa-sisa daun, ranting-ranting, batang sebagainya dimasukkan ke situ. Itu nanti lama-lama akan busuk, diuraikan oleh pengurai, nanti akan menjadi menambah kesuburan di tanaman budidaya tersebut. Yang keempat adalah multistrata. Nah, jadi ini ada multistrata itu kayak tumpang sari itu ya. Jadi ada tanamannya, ada buahnya, ada kayu, ada tanaman penutup tanahnya. Jadi semuanya ada. Atau ada mungkin ditanami kacang, misalnya di sekitar tanaman kelapa sawit ditanami sebelum kelapa sawitnya besar ditanami kacang. Atau ditanami buah sebagian di pinggir-pinggirnya dan lain sebagainya. Multistrata untuk apa? Yaitu untuk memaksimalkan lahan dan juga untuk mengurangi bahaya erosi atau topsoilnya itu kalau dalam hujan lebat bisa larut dalam aliran air, itu mengurangi seperti itu. Jadi ini adalah memperbaiki kesuburan dengan cara konservasi. Yang kelima, membuat teras. Jadi dibuat teras, kalau misalnya lereng itu dibuat teras. Terasnya ada 3. Nanti untuk selanjutnya ada macamnya. Jadi kalau mau bukunya ini yang Pak B buat bersama, karena ini bukunya. Jadi produksi tanaman perkebunan tahunan untuk penghasil minyak ini dari sini komplit. Jadi di sini nanti kalau mau minta soft copy-nya juga ada, kalau mau dulu juga ada di Direktorat
PSMK tentang buku perkebunan produksi tanaman perkebunan tahunan. Ini ada bukunya. Oke ya. Selanjutnya adalah tadi teras, dibuat teras. Ada 3 teras. Yang pertama teras bangku, yang kedua adalah teras grut, dan yang ketiga teras individu. Teras bangku itu kayak bangku. Teras grut itu digerudi. Jadi di depannya dibuat teras terus dikasih guludan. Yang ketiga teras individu. Teras individu lahannya agak ekstrim sehingga dibuat teras individu, ditanami tanaman. Tapi kalau untuk tanaman kelapa sawit, kalau teras individu biasanya kurang bagus. Kenapa? Nanti kesulitannya adalah ketika memelihara, baik penunasan maupun pemangkasan. Oke, sekarang kalau memperbaiki suburan dengan cara pemupukan. Nah, jadi pemupukan atau tidak dengan konversi, dengan cara pemupukan itu pemberian pupuk. Jadi pupuk itu ada 2 macam, yaitu ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Kalau pupuk organik itu biasanya pupuk yang berasal dari tanaman-tanaman yang sudah kering dan sebagainya, nanti diuraikan oleh bakteri pengurai, nanti di situ akan semua unsur ada di dalam pupuk organik tersebut. Tapi itu dalam kandungannya biasanya harus membutuhkan jumlah yang banyak untuk memenuhi kandungan atau memenuhi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu ada pupuk kandang, ada fokasi, ada pupuk kompos, ada pupuk hijau dan sebagainya. Itu adalah pupuk organik. Yang kedua adalah pupuk anorganik, yaitu pupuk yang dibuat disengaja dengan bahan-bahan kimia. Nah, ada baik macamnya, banyak sekali macamnya, dan ini yang dibutuhkan oleh tanaman itu ada apa? Ya, terutama tanaman kelapa sawit ya. 1 nitrogen, yang paling penting nitrogen, yang kedua fosfor dan kalium. Maka orang akan mengatakan NPK, jadi nitrogen, fosfor, kalium. Yang selanjutnya adalah Mg atau magnesium, cuprum atau tembaga, boron, terus seng atau zinc ya, seng ya. Itu adalah yang dibutuhkan tanaman. Jadi ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro. Unsur hara makro itu unsur hara yang besar yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Kalau unsur hara mikro, unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi harus ada gitu ya. Oke, sekarang prinsip pemupukan itu ada 5 T, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, tepat cara aplikasi, dan tepat sasaran. Tepat waktu ya waktunya misalnya setelah musim hujan atau sebelum musim kemarau atau akhir musim hujan, misalnya kan 1 tahun 2 kali atau mungkin ada yang 3 kali. Terus tepat jenisnya apa? Jenisnya dibutuhkan N yang banyak, dibutuhkan NPK ya ada unsur-unsur N, P, dan K. Kalau tepat dosisnya berapa? Dihitung dengan cara menghitung rekomendasi dari bisa pusit atau dari perusahaan tersebut. Itu dihitung. Butuh N-nya berapa, butuh P-nya berapa, butuh K-nya berapa, butuh ZN-nya berapa, butuh Mg-nya berapa. Itu ada rekomendasi setiap perusahaan biasanya atau setiap perkebunan biasanya punya rekomendasi masing-masing. Tergantung kekuatan dari finansial dari perusahaan dan juga dari lead banknya di perusahaan kelapa sawit tersebut. Terus tepat aplikasi diaplikasikan. Jadi tepat misalnya harus dibersihkan dulu, terus dibuat di lubang, terus ditutup itu juga. Nah, tepat sasaran. Jadi di tepat sasaran itu misalnya kalau lepas saja di seluruh piringan tanaman pokok. Itu tepat sasaran. Sehingga dalam pemupukan atau memperbaiki kesuburan tanah itu benar-benar maksimal. Oke. Nah, terus pupuk ada tadi ya. Terus unsurnya. Sekarang unsur-unsurnya. Ini kalau misalnya harus dipupuk itu kalau ada unsur ini, kekurangan unsur ini bentuknya seperti apa? Ini contoh saja. Ini ada di tanaman kelapa sawit misalnya nitrogen. Kekurangan. Nah, ini nanti akan penampakan tanamannya akan yang pertama akan kecepatan produksinya menurun, produksi daunnya menurun sehingga ya mungkin kecil lah atau performanya nggak jagur. Yang kedua, daun berwarna hijau kekuningan, tidak hijau segar tapi hijau kekuningan. Yang ketiga, daun berukuran sempit. Nah, daunnya itu sempit dan menggulung ke arah lidinya. Yang keempat, kecepatan tumbuhnya berkurang. Jadi harusnya 4 tahun sudah banyak sekali buahnya, tapi karena kurang nitrogen menjadi kerdil. Ya,
menjadi kurang bagus. Nah, itu adalah kekurangannya. Makanya dipupuk ditambah dengan, untuk memperbaiki kesuburan ditambah dengan unsur nitrogen. Karena mungkin kalau di perkebunan itu untuk membutuhkan nitrogen yang sangat banyak, biasanya pupuk kimia. Dan juga ada pupuk organik, misalnya dari tangkos yang sudah dibuat pupuk, misalnya tangkos tandan kosong atau tandan yang sudah diambil buahnya. Yang kedua, fosfor atau P. Kekurangannya yang bisa dilihat dari visual itu adalah batang mempunyai bentuk runcing dan pelepahnya pendek-pendek. Nanti kalau ada kelapa sawit pelepahnya pendek-pendek, bentuknya runcing, itu kemungkinan besar adalah kekurangan fosfor. Kalau tidak, itu memang genetik, memang seperti itu. Dan yang kedua adalah tanaman kelihatan kerdil. Nah, seperti tadi, ketika batangnya pendek, kan otomatis tanaman itu kelihatan kerdil, nggak jagur, karena nggak melambai, pelepahnya panjang-panjang, warnanya hijau segar dan sebagainya, sehingga kan nanti pendek. Oke. Yang ketiga adalah kalium. Nah, kalium itu kekurangannya, kalau misalnya kekurangan unsur kalium itu, saudara, kalium itu contohnya spotnya urin. Jadi urin ada warna urin dalam daunnya. Yang kedua diffuse micro yellow. Jadi ada jelek kuning ya. Jadi dalam ada bercak kuning yang panjang di daun. Ada juga white strip. Strip itu bercak putih atau putih, stripnya putih. Dan ini biasanya terjadi pada tanah berpasir karena kaliumnya kurang banyak. Sehingga apa? Kalau tanahnya berpasir, perlu ditambah kalium yang banyak. Yang keempat adalah magnesium. Jadi magnesium itu adalah kalau kekurangan, itu biasanya pohonnya tampak hijau kekuningan, pohonnya hijau kekuningan pada daun ujung atau daun tuanya itu kuning. Jadi sebenarnya sebelum, kalau misalnya kuning itu memang iya nanti kuning terus coklat terus hitam ya, coklat terus jatuh gitu misalnya. Tapi kalau ini belum, sebenarnya tanamnya harusnya masih sehat tapi kelihatan kuning. Daunnya menjadi kuning kecoklatan, mulai kering, itu ada kekurangan magnesium. Klorosis. Nah, jadi klorosis tidak pada daun yang terlindung sinar matahari, jadi tidak terlindung pun terhadap klorosis. Itu berarti menunjukkan bahwa tanaman helpacea itu kekurangan unsur magnesium. Selanjutnya yang kelima adalah kekurangan cuprum atau tembaga atau Cu. Kekurangannya itu visualnya nampaknya adalah daun round dan pit yellow. Jadi ada jeletnya kuning, itu juga hampir mirip dengan kekurangan pada kalium. Jadi kekurangan pada kalium. Jaringan berwarna hijau pucat keputih-putihan. Jadi kalau bisa dilihat secara mikroskop itu hijau pucat ke keputih-putihan, dan klorosis serta daunnya pendek, warna kuning kecoklatan. Nah, ini adalah kekurangan tembaga atau cuprum. Kalau misalnya sudah dikasih kalium udah banyak kok tetap masih kejadian seperti itu, berarti bukan kekurangan kalium lagi tapi kekurangan unsur tembaga. Yang ke-6 adalah boron. Kekurangannya, kalau misalnya kelihatan kekurangan boron itu adalah visualnya daun pancing dan kerdil. Nah, daun seperti sirip ikan, jadi kelihatan seperti sirip ikan. Terus daun hijau gelap. Terus mudah terserang rayap merah. Kalau tanaman itu ada rayap merahnya, kemungkinan besar tanaman itu kekurangan zat atau unsur hara namanya boron. Itu jadi pemupukannya seperti itu. Jadi harusnya hal-hal seperti itu sudah dilihat secara visual, orang-orang yang ahli di situ, nanti tinggal disampaikan secara kepada karyawan untuk memupuk. Ini dosisnya seperti ini, waktunya ini, dosisnya, terus jenisnya, sama cara aplikasinya seperti ini, ukurannya seperti ini. Kalibrasi dulu berapa satu pohon, misalnya 2 kilo dengan berbagai macam unsur hara yang ada ya. Itu seperti itu. Terus pemupukan tanaman kelapa sawit. Nah, biasanya tanaman itu dipupuk 1 tahun 3 kali pemupukan. Jadi berarti per 4 bulan sekali itu dipupuk. Waktu yang baik itu tanahnya lembab tapi tidak tergenang air. Ini waktu yang baik, tanahnya tetap lembab tapi tidak tergenang air, sehingga pupuknya yang aplikasikan itu tepat sasaran dan juga maksimal untuk diserap tanaman kelapa sawit. Karena tanaman kelapa sawit itu akarnya adalah akar serabut, dan di sekitar itu ya,
di sekitar piringannya itu, makanya piringannya harus dibersihkan dulu, tidak ada gulmanya, tidak ada apa namanya pelepah-pelepah yang berjatuhan di sekitar itu, harus ditumpuk di gawangan mati, dibersihkan, terus nanti diaplikasikan pupuknya. Piringannya dibersihkan, nah, gulma, rumput, terutama alang-alang itu paling penting. Jadi gulma dibersihkan, nanti setelah dibersihkan nanti baru diaplikasikan pupuknya. Terus menabur semua pupuk, mulai setengah meter ke pinggir, jadi mulai setengah meter ke pinggir, jangan sampai ditabur di pohonnya ya, di pokok pohonnya, tapi setengah meter, mulai setengah meter terus ke pinggir sampai ke batas yang dibersihkan di piringannya tersebut. Atau juga ada yang dibuat lubang begitu ya, biar maksimal, itu juga ada, tergantung rekomendasi dari masing-masing perusahaan perkebunan tersebut. Jadi perusahaan itu ada punya litbang atau penelitian dan pengembangan masing-masing, punya rekomendasi ini, dan sebagainya. Itu juga dipengaruhi dari macam-macam, dari penelitian, dari kekuatan finansial dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi cara pemupukan, aplikasi pupuk dan pupuk yang digunakan. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu pupuknya nggak subsidi, biar betul-betul efektif, efisien itu dilakukan. Jangan sampai inefisiensi dalam pemupukan, karena itu akan mempengaruhi nanti rugi laba dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya kelihatan tanahnya bagus, buahnya banyak, lancar, tidak ada penyakit, ternyata hasilnya itu dalam neraca rugi labanya itu untungnya sedikit, mungkin ada beberapa kebocoran di mana ya, mungkin di budidaya atau pada saat pemrosesan atau pada saat pemanenan. Ya, itu seperti itu. Terus menebar pada lahan berteras. Nah, kalau berteras itu 2/3-nya di piringan, terus 1/3-nya di luar teras. Jadi di piringannya itu, kalau berteras di piringannya itu nanti berikan di pojok sini. Biar apa? Biar tidak pas terasnya itu, pas dinding terasnya, biar tidak, kalau pas ada air tidak hilang. Itu adalah tentang pemeliharaan kesuburan tanah dan konservasi lahan tanaman kelapa sawit, baik secara konservasi maupun dengan cara pemberian tambahan unsur hara berupa pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Kalau pupuk organik itu pupuk yang alami. Nah, biasanya kan misalnya ada beberapa yang sudah mulai establis, mulai mapan, bisa merubah tandan kosong yang sisa limbah dari pabrik digunakan di situ, dan juga pelepah-pelepah apa saja juga ditata dengan baik, itu akan mengurangi mungkin penggunaan pupuk kimia atau pupuk anorganik. Semoga bermanfaat. Nanti silakan tugasnya akan disampaikan di video terakhir ini, silakan dibaca, dipahami. Semoga sukses, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau Anda merasa bermanfaat mata pelajaran ini, silahkan kasih like, subscribe, dan komen ya, biar Pak B semangat dalam memberikan konten-konten yang positif. Konten positif itu banyak sekali, tapi Pak B khususkan di sini kalau ini adalah pembelajaran tentang tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. Pertama adalah kelapa sawit. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.